Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Service Quality. Sebelum kami menjelaskan apa itu Service Quality, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Giovanni Margareta Simanjuntak. Yang kedua ada Katarina Nikma Sutapea. Yang ketiga ada Mawar Natalia Borusitorus. Yang keempat ada Meyunda Biantina. Yang kelima ada Nadia Ramadhani. Dan yang keenam ada Safira Ramadhani. Service quality adalah suatu kuesioner yang digunakan untuk mengukur kualitas jasa. Kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor atau ukuran keberhasilan bagi setiap pengembangan dan implementasi sistem informasi pada suatu perusahaan maupun lembaga pusdokinfo. Citra tentunya untuk mengetahui suatu kualitas layanan itu hendaknya diukur dengan metode dan sistem yang sesuai dengan standar baku pelayanan publik, dan dalam pembahasan ini disebut dengan metode service qual. Sebagaimana yang dikatakan Ugesti dalam bukunya Public Management dan Administration 1994 bahwa erat pendekatan legalistik yang menghambat sektor pelayanan publik akan segera berakhir dan digantikan oleh erat baru yang disebut dengan service quality. Di dalam dimensi kualitas jasa terdapat satu, tangibles atau bukti terukur, yang kedua reliability atau keandalan, yang ketiga responsiveness atau daya tanggap, yang keempat assurance atau jaminan, yang kelima empathy atau empati. Di dalam model-model alternatif terdapat 3 model kualitas jasa yang dapat dijadikan rujukan untuk dapat membangun kualitas jasa, yakni yang pertama model kualitas segitiga jasa atau service triangle, yang kedua model kualitas jasa terpadu atau total quality service, yang ketiga model konseptual kualitas jasa atau conceptual model of service quality. Balance Scorecard. Balance Scorecard atau BSC adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan suatu perusahaan, yang biasa disebut dengan strategi manajemen. Fungsi dari Balance Scorecard yang pertama adalah sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis. Yang keempat, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Yang kelima, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Yang selanjutnya, sebagai alat key performance indicator perusahaan. Lalu sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan. Lalu yang terakhir sebagai alat komunikasi, informasi, dan sistem analisis pembelajaran perusahaan. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesan terhadap kinerja atau suatu hasil dari produk dan harapan-harapannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang retensi pelanggan. Customer retention adalah cara yang bisa diterapkan perusahaan untuk dapat mempertahankan pelanggannya agar tetap kembali membeli produknya dalam jangka waktu tertentu. Terus materi selanjutnya ada defection management. Defection management adalah keadaan di mana pelanggan mulai membelot dan akan beralih ke pesaing. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam emosi pelanggan dan loyalitas pelanggan. Emosi pelanggan. Yang pertama ada takut, kedua kepercayaan, ketiga sedih, 4 rasa memiliki, 5 kepemimpinan, dan 6 bangga. Loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan merupakan kondisi di mana pelanggan atau konsumen secara teratur atau tetap
melakukan pembelian pada suatu bisnis. Customer relationship. Customer relationship ialah customer pemasaran terbaik dalam mempertahankan klien, konsumen, atau pelanggan yang telah dengan cara mengelolanya agar melakukan pembelian berulang, sehingga konsumen tidak akan lari ke komentator. Fungsi Customer Relationship Management. Yang pertama, peningkatan penjualan. Kedua, mendapatkan peluang lebih banyak. Tiga, biaya lebih rendah. Dan keempat, peningkatan kepuasan pelanggan. Manajemen Customer Equity. Ekuitas pelanggan adalah hasil dari manajemen hubungan pelanggan. Ekuitas pelanggan adalah total nilai seumur hidup yang didiskon dari semua pelanggan perusahaan. Ekuitas pelanggan terdiri dari 3 komponen, nilai ekuitas merek, dan ekuitas hubungan. Yang pertama nilai ekuitas, yang kedua ekuitas merek, yang ketiga ekuitas hubungan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.